Halo Til, kau baru saja kembali dari gereja? Betul, Predigen. Saya harus pergi untuk kembali berjaga. Permisi. Kisah ini dimulai oleh seorang pria penjaga palang kereta bernama Til. Ia adalah lelaki dewasa yang dikenal sangat rajin pergi ke gereja. Selama hidupnya, ia hanya pernah bolos 2 kali untuk pergi ke gereja. Dan keduanya dikarenakan ia mengalami kecelakaan saat bekerja atau sakit. Hingga pada suatu hari, Til datang berdua dengan gadis bernama Mina mendatangi Herr Predigen untuk menikah. Halo Til, apa kabar? Kabar baik, Herr Predigen. Kenalkan, ini adalah kekasihku. Selamat siang Tuan Predigen, namaku Mina. Kalian pergi ke gereja bersama? Iya, kami berencana untuk melaksanakan pernikahan sekarang. Apakah Herr Predigen bersedia membantu kami? Tentu saja. Saya mengambil engkau, Mina, sebagai istri. Saya berjanji untuk saling memiliki dan menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya. Pada waktu susah maupun senang, kelimpahan maupun kekurangan, sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai sampai maut memisahkan kita. Saya mengambil engkau Til sebagai suami. Saya berjanji untuk saling memiliki dan menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya. Pada saat susah maupun senang, kelimpahan maupun kekurangan, sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai sampai maut memisahkan kita. Gadis itu terlihat sangat lemah, tidak pantas bersanding dengan Til. Apa Til hanya menikahi gadis itu karena kasihan? Gadis itu terlihat seperti seseorang yang memiliki penyakit berat. Til bodoh, bagaimana ia bisa menikahi gadis yang terlihat lemah seperti itu? Maaf, kau harus mendengarkan semua cemoohan itu. Tidak masalah, Til. Selama kau berada di sampingku, semuanya akan terasa baik-baik saja. Jangan khawatir. Meskipun banyak orang yang menghina Mina dan mencemooh Til, keduanya tetap bahagia akan pernikahan mereka, sampai mereka dikaruniai seorang anak, dan sudah saatnya Mina untuk melahirkan di rumah sakit. Kau harus baik-baik saja, Mina. Aku minta maaf karena kau harus merasakan semua ini. Aku minta maaf, Mina. Apa yang kau bicarakan, Til? Aku tidak apa-apa. Sudah, jangan menangis ya. Tobias, bagaimana menurutmu? Maksudnya? Bagaimana jika anak kita beri nama Tobias? Aku setuju, tapi mari kita punya satu anak saja. Aku tidak sanggup melihatmu kesakitan seperti ini, Mina. Maafkan aku. Aku bilang tidak apa-apa. Jangan khawatir, Til. Bisakah kamu tolong panggilkan dokternya? Perutku terasa sangat sakit sekarang. Til pergi mencari dokter. Kemudian dokter datang ke ruangan Mina dan setelah beberapa saat bayi mereka lahir. 1 hour later. Til merasa bahagia, juga khawatir, karena Mina tidak kunjung sadar. Kami memohon maaf sebesar-besarnya. Kami tidak bisa menyelamatkan Frau Mina. Pendarahannya terlalu banyak. Kami turut berduka cita akan hal itu dan selamat atas kelahiran putra kalian. Kami permisi. Dan dunia Til serasa hancur saat itu. 1 tahun kemudian, Til terlihat sedang berjaga seperti biasa. Ia hanya menggelengkan kepala karena sudah terbiasa akan omong-omong kosong yang orang sekitarnya sampaikan kepadanya. Sudah kubilang kan, dia tidak benar-benar mencintai gadis itu. Bahkan setelah kematiannya, ia terlihat baik-baik saja. Cih, dasar lelaki memang terlihat seperti paling cinta, padahal aslinya tidak. Lihat saja, pasti tidak lama lagi dia akan kembali menikah. Benar, aku harus menikah lagi. Til pergi ke gereja yang sama untuk mengumumkan bahwa ia akan menikah lagi dengan seorang wanita pengembala sapi yang berasal dari Altegrand. Pastornya yang sama dengan pastor saat Til menikahi Mina. Jadi, kamu sudah akan menikah lagi?
Saya tidak bisa melupakannya, dan mungkin inilah salah satu cara untuk melupakan mendiang istriku. Saya mengerti, tapi tidakkah ini terlalu terburu-buru? Anak laki-laki itu pembunuhnya, dan dia seperti sedang mencoba membunuh saya. Anak itu berbeda. Ngomong-ngomong, di mana Anda menyimpannya ketika Anda sedang pergi bekerja? Saya menitipkannya kepada seorang wanita tua. Namun, dalam ingatannya, ia mengingat bagaimana Tobias, anaknya yang hampir terbakar oleh wanita tua itu saat ia sedang memasak. Bagaimana Tobias yang jatuh dari pangkuannya ke tanah hingga menyebabkan sebuah benjolan besar. Saya semakin yakin untuk menikah, Tuan Prediger, mengingat anak laki-laki itu sama lemahnya, sehingga kami membutuhkan sosok yang kuat untuk merawat kami, dan saya rasa calon istri saya yang sekarang sangat cocok. Baiklah, jika itu pertimbangannya, saya akan mendoakan yang terbaik untuk kalian semua. Tentu Till tidak membeberkan semua isi kepalanya kepada sang pastor, terutama karakter Lena yang berwatak keras, mendominasi, sering bertengkar, dan tidak dapat mengendalikan emosi. Waktu telah berjalan sangat cepat. Setengah tahun sudah berlalu. Pernikahannya kembali memicu komentar para tetangga. Namun, saat ini mereka lebih merasa iba bagaimana cara istrinya meneriaki Till, memukuli Tobias, bahkan secara terang-terangan. Berhenti menangis anak cengeng, kamu mau aku pukul lagi? Bukankah sudah aku bilang untuk jangan sampai membangunkanku? Tobias yang belum mampu berbicara pun hanya menangis kencang di hadapan ibunya yang mengomel dan memukuli bahunya kencang. Berhenti menangis atau aku akan Sudah, membunuhmu. Lena, maafkan Tobias, dia masih kecil. Dia tidak mengerti apa-apa. Dia sudah cukup besar untuk mengerti supaya tidak menggangguku saat tidur, Till. Didik anakmu dengan baik. Baiklah, maafkan aku dan Tobias ya. Till pergi dari ruang keluarganya menuju kamar, sedangkan Lene, ia pergi keluar entah kemana. Dan Tobias masih terdiam di ruang keluarga hingga akhirnya pergi ke kamarnya dengan langkah kecilnya. Till nampak bangkit dari berbaringnya pelan dan menatap langit malam melalui jendela kamar mereka. Ia bergumam secara monolog. Mina istriku, awalnya aku pikir menikahi Lena adalah jalan yang baik. Ada yang menjaga Tobias dan tidak perlu menitipkan anak laki-laki kita kepada wanita tua itu. Namun ternyata sama saja. Aku menyayanginya, sungguh. Bukan aku ingin mengacukannya, tapi bahkan aku tidak bisa melihat anak laki-laki kita terlalu lama. Kalian terlalu mirip. Hatiku sangat sakit setiap kali melihat wajahnya. Maafkan aku. Till pergi bekerja seperti biasa. Dan seperti biasa juga, kenangan-kenangan mendiang istrinya selalu menemaninya di tempat bekerja. Istri cantiknya itu sering menemaninya bekerja dan mengobrol bersama. Lalu setelahnya, mereka akan makan siang bersama. Till rindu semua masa-masa itu. Namun Till tidak memperlihatkannya dan tetap bersikap seperti biasa dan tidak terjadi apa-apa di tempat kerjanya. 2 tahun kemudian, Lene melahirkan seorang bayi laki-laki. Dan berbeda dengan saat Mina melahirkan, anehnya Till tidak setakut dulu. Apa karena Till sudah tahu bahwa Lene adalah wanita yang kuat, sehingga Till tidak begitu mengkhawatirkan keadaan wanita itu. Bahkan bisa dibilang, ia cukup tidak tertarik. Ia hanya berlenggang begitu saja meninggalkan Lene yang sedang memangku anak ketuanya, dan ia pergi bekerja. Tobias, Iya, Ibu. jaga anakku, jangan sampai menangis. Aku mau pergi. Baik, Ibu. Kau apakan anakku, Tobias? Dia menangis tiba-tiba. Aku tidak tahu karena apa. Jangan berbohong. Aku tidak tahu kenapa adik menangis, Ibu. Aku bersungguh. Ah! Kau tidak pernah benar jika dimintai tolong. Kau tidak mampu melakukan apapun. Dasar bodoh. Apa yang kau lakukan, Lena?
Didik anakmu dengan baik, Til. Dia membuat anakku menangis. Tapi aku tidak melakukan apapun, Ayah. Aku bersumpah. Jangan berbohong, dasar anak kecil. Sudah, Lena. Tobias masih kecil. Dia belum mengerti. Maafkan Tobias ya. Tapi aku benar-benar tidak melakukan apapun, Ayah. Diam, Tobias. Pergi ke kamar dan tidurlah. Kau juga, Lena. Pergi ke kamar dan bawa anakmu untuk tidur. Ini sudah malam. Keesokan harinya, Til pergi bekerja dengan perasaan yang gundah saat mengingat anaknya Tobias disiksa oleh Lene. Dan ia bingung sekaligus tidak percaya saat melihat Mina yang melaluinya dengan wajah yang sedih saat ia bekerja. Mina menatapnya sedih dan marah. Wanita itu tampak menyeret langkahnya karena sebelah kakinya terlihat tidak berfungsi dengan sesuatu yang dibawanya. Kain, sesuatu yang lemas dan darah. Tobias. Mina, jangan tinggalkan aku. Aku menyayangi anak kita, Mina. Aku bersungguh-sungguh. Aku tidak berbohong. Apa maksudnya, Mina? Apa kau marah padaku? Tapi, kenapa semuanya terasa sangat nyata? Aku ingin menemanimu bekerja, Til. Kenapa tiba-tiba sekali? Aku ini istrimu kan? Lalu di mana salahnya? Tidak perlu. Aku ingin tidur. Dan kau, jangan pernah ganggu Tobias lagi. Aku tahu kau sering memukulnya, Lena. Ini adalah peringatan. Aku tidak bercanda. Sudah saatnya. Apa? Aku akan pergi menanam kentang dan membawa anak-anak bersamaku pergi besok. Tidak akan ada yang menjaga mereka dan aku sedikit khawatir akan hal itu. Sudah kubilang tidak usah. Jadi kami tidak boleh ikut, Ayah. Baiklah. Tidak, Tobias. Kalian boleh ikut. Hore! Ayah keren. Ayah yang mengatur semua kereta itu ya. Keduanya kembali setelah berjalan-jalan, lumayan jauh karena Til harus segera pergi bekerja. Tolong awasi Tobias. Jangan sampai ia terlalu dekat dengan rel. Iya, sudah sana pergi. Til terlihat berlari terbirit-birit karena kereta ekspres Silesia akan segera tiba. Ia harus segera berada di posnya. Dia dengan posisi siap menerima dan menyambutnya. Namun, tiba-tiba peluit keretanya berbunyi dan kereta itu mengerem. Kenapa? Tidak. Panggil bala bantuan. Mungkin ia masih bisa diselamatkan. Aku tidak bisa Ayo, melihat cepat, ini. cepat. Dia masih sangat kecil. Tubuh Tobias yang sudah tidak karuan, lengan terputar, kaki terbalik, dan masih bergetar menahan sakit itu dibawa menggunakan tandu. Dan ia dibawa menggunakan kereta untuk dibawa ke stasiun berikutnya karena rumah sakit ada di sana. Semuanya tertegun melihat hal itu, termasuk Til dan Lene. Til pingsan dan dibawa pulang ke tepi rel oleh petugas, beserta Lene yang masih terus menangis. Til, bangun, tolong kami. Kau sudah sadar? Demi Tuhan, aku sudah memberitahu Tobias untuk tetap diam di sisiku, tapi anak nakal itu terus. Til menampar keras dirinya agar sadar dan berharap ia adalah bagian dari mimpinya malam itu. Ia pulang dengan langkah terhuyung, sangat syok. Kamu? Mina? Penjaga yang membawa jenazah Tobias datang ke rumah Til. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat jenazah Lene dan bayinya dengan luka di tenggorokan. Til adalah tersangkanya. Til dibawa ke pusat penahanan prasidang Berlin. Namun, karena diketahui bahwa Til mengalami gangguan jiwa, akhirnya ia dirawat di bangsal gila Charité. Til terlihat terus memeluk topi mendiang anaknya dan menangisinya sambil meminta maaf. Ia tidak menghiraukan lagi kehidupan di sekitarnya dan hanya fokus menjaga topi milik Tobias. Kita akan selalu bersama, Nak. Jangan khawatir ya. Maafkan ayah.
Saat membaca karya sastra ini, saya menggunakan teori Ditley, yaitu pembaca harus menempatkan diri dalam teks tersebut, yaitu pada saat kejadian Tobias tertabrak kereta. Perkenalkan, saya Nina Aprilia. Menurut saya, dalam cerita Bonwetertil karya Gerhard Hauptmann, ceritanya sangat bagus dan banyak yang bisa kita ambil dari cerita ini. Dalam karyanya yang mengandung aliran naturalisme ini, atau aliran yang menggambarkan sesuatu sesuai dengan kenyataan, membuat karakternya tersampaikan dengan baik. Dan kondisi kejiwaan Til juga digambarkan dengan baik. Sehingga pembaca juga bisa merasakan simpati dan perasaan bagaimana menderitanya Til ditinggal istri tercintanya, sehingga menciptakan kekacauan emosional. Menurut saya, adegan yang menarik ada pada halaman 56, yaitu di paragraf 6 yang menceritakan saat Til terdiam diri di tempat kejadian meninggalnya Tobias sambil memegang topi coklat dan terus mengelus-ngelus topi tersebut. Saat membaca paragraf ini, saya menerapkan teori menurut Ditley yang dimana harus menempatkan diri dalam cerita tersebut agar saya bisa memahami bagaimana perasaan Til. Dari paragraf itu, juga saya merasakan bagaimana terpukulnya Til atas kematian Tobias, sehingga ia masih belum menerima bahwa Tobias telah meninggal. Saat membaca cerita Bonwetertil ini, saya juga menerapkan teori konsep belajar menurut Haas, yang dimana saya sebagai pembaca menjalin hubungan erat dengan karya sastra agar dapat dijiwai dengan baik, sehingga saya bisa merasakan bagaimana kesedihan dan kekacauan emosional Til saat ditinggal meninggal oleh istrinya dan juga anaknya. Menurut saya, dari dalam cerita Bonwetertil ini, ada banyak sekali hal yang bisa dipelajari apabila kita berminat untuk menulis sebuah cerita. Seperti penggunaan metafora yang bisa diterima atau dimengerti dengan mudah, karena pemilihan kata yang tidak berlebihan dan mampu dicerna. Selain itu, ada juga sebuah pesan tentang kesehatan mental, bahwa kesehatan mental seseorang itu sangat penting, dan yang paling berkesan untuk saya adalah cara penyampaian emosi melalui kata-katanya. Contohnya adalah perasaan kehilangan yang digambarkan Gerhard Hauptmann melalui sudut pandang Til ketika Tobias, anak laki-lakinya, itu tertabrak. Itu menurut saya sangat luar biasa, karena kata-kata yang Gerhard tuliskan sebagai bentuk ketertegunan hati Til saat anaknya tertabrak itu berisikan seperti matahari menuangkan bara terakhirnya lalu padam. Hembusan angin terasa menjadi sangat dingin sehingga Til menggigil. Semua baru baginya, semua terasa asing. Dia tidak tahu apa itu, apa yang dilaluinya, dan apa yang ada di sekitarnya. Cara ia menggambarkan itu membuat saya teringat kepada definisi Verstehen menurut Gadamer, yang merupakan pemahaman dipengaruhi pengalaman dari masa lalu. Hanya dengan membaca kata-kata tadi, saya bisa merasakan kembali bagaimana rasanya kehilangan seseorang untuk selamanya yang pernah saya alami dulu. Bagaimana rasanya jiwa kita seperti direnggut paksa dan bingung karena kejadian yang baru saja menimpa. Perasaan sepi yang tiba-tiba hinggap, dan bagaimana bingungnya diri kita karena kita bahkan merasa asing pada diri kita sendiri pada saat itu. Menurut saya, dalam cerita Bonwetertil karya Gerhard Hauptmann sangat berkesan. Saya bisa mengambil beberapa nilai dan pelajaran dari cerita ini. Alur cerita ini juga tidak selalu maju, tapi ada beberapa bagian cerita flashback-nya juga. Buku ini sangat berkesan, memberikan emosional yang baik kepada pembaca. Saya selaku pembaca merasakan juga bagaimana emosional di beberapa cerita tersebut. Menurut saya, adegan yang menarik ada pada halaman 48 paragraf 1, yaitu ketika menceritakan tentang Til yang menyesal telah menikahi perempuan yang salah, dan ketika Tobias meninggal karena tertabrak kereta, Til dendam dengan wanita tersebut. Lalu, Til terbayang akan sosok Mina hadir yang menyuruh Til untuk membunuh wanita tersebut dengan kapak dapur. Lalu setelah itu Mina hilang. Tanpa berpikir panjang, Til melakukan apa tindakan yang berpikir itu kemauan Mina juga. Saat membaca bagian cerita ini, saya menggambarkan dalam pikiran saya
bahwa kejiwaan Till telah terganggu, dan ketika ia duduk di tempat kejadian Tobias meninggal, ia tenggelam dalam pikirannya sampai ia terbayang akan hadirnya sosok Mina kembali. Padahal Mina tidak ada, karena ia sudah dendam sekali kepada istrinya. Ia tidak lagi berpikir panjang untuk membunuh istrinya tersebut. Menurut saya, dari cerita ini saya bisa menyimpulkan bahwa cerita pada buku ini masuk ke dalam teori Fantasia des Lesens. Karena saya terus-terusan berfantasi bagaimana adegan di dalam buku ini dengan pikiran